Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman budaya dan alamnya, telah terjajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun. Begitu banyak aspek kehidupan yang dirampas, namun yang paling berat adalah merampas martabat dan kebebasan bangsa. Perjuangan telah digerakkan di berbagai sudut negeri, tetapi terbelah-belah dan masih bersifat kedaerahan. Meskipun darah dan keringat telah ditumpahkan, namun kemerdekaan masih terasa begitu jauh. Waktu berlalu, ekonomi Belanda pun pulih. Belanda menghadirkan politik etis sebagai bentuk balas budi atas jasa Indonesia. Program dari politik etis sendiri ialah transmigrasi, irigasi, dan edukasi. Melalui politik ini, Belanda mulai membangun sekolah seperti Rijkshogeschool yang merupakan sekolah tinggi hukum dan Stovia yang merupakan sekolah kedokteran, agar kaum pribumi mendapatkan pendidikan yang layak. Di balik dinding-dinding bangunan itu, terdapat dunia baru yang membuka jendela ilmu, mengalirkan cahaya bahasa, tulisan, dan pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi dari kaum pribumi yang haus akan pengetahuan. Perlahan, kaum pribumi mulai mengerti dan memahami bahwa Indonesia telah ditindas dan kita harus merdeka. Mereka memahami bahwa mereka harus bersatu demi meraih kemerdekaan Indonesia. Dari bara api dan semangat itulah lahir Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang menjadi tombak utama dalam perlawanan penjajahan bangsa Belanda. Organisasi Nasional Pemuda pertama itu dibentuk melalui organisasi kepemudaan yang sudah berdiri di daerah-daerah seperti Yong Java, Yong Sumatra Nenbon, Yong Pasundan, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Batak, dan Yong Celebes. PPI pun mengadakan Kongres Pemuda pertama yang menandai langkah awal menuju persatuan. Kongres yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 tersebut dihadiri oleh pemuda dari seluruh Indonesia yang memiliki tekad untuk bersatu. Beberapa rapat-rapat dilaksanakan untuk membahas hasil dari Kongres Pemuda pertama. Dari Kongres Pemuda yang pertama, diputuskan bahwa mereka akan mengadakan Kongres Pemuda kedua pada bulan Oktober 1928 dan memutuskan susunan kepanitiaan sebagai berikut. Ketua Panitia Sugondo Joyo Puspito dengan wakilnya RM Jokemer Said, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jai, Pembantu 2 Erkat Ia Sukana, Pembantu 3 RCL Sedu, Pembantu 4 Yohanes Lemena, dan Pembantu 5 Muhammad Royani. 2 tahun kemudian, para pemuda menyepakati Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober dan berlangsung dalam 3 kali rapat yang dilaksanakan di gedung yang berbeda-beda. Rapat pertama dilaksanakan di gedung KCP, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugono berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara pun dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan,
dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop yang membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnowo Wulan dan Sarwani Mangunsarkoro, sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air harus ada seimbang antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Pada rapatnya yang ketiga, yang dilaksanakan di Indonesia Club Kebo, Kramat, pada tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober 1928. Salah seorang pemuda, Sunario, menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya, karya Wage Rudolf Supratman, yang berbunyi seperti ini. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kongres Pemuda kedua ditutup dengan pengucapan sebuah sumpah yang dicatat oleh Muhammad Yamin yang berbunyi, Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. sejak saat itu, perjuangan pemuda di seluruh Indonesia tidak pernah surut. Di setiap luka, di setiap peristiwa, semangat itu terus berkobar, menerangi jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Hingga pada saat ini, setiap tanggal 28 Oktober, kita semua merayakan Hari Sumpah Pemuda, mengenang pengorbanan dan semangat para pahlawan pemuda yang telah menyalakan api persatuan. Hari ini, kita, para pemuda Indonesia, dituntut untuk meneruskan warisan luhur ini, mengangkat semangat Sumpah Pemuda, menjaga persatuan, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih kokoh. Sumpah Pemuda adalah titik terang di dalam gelapnya perjuangan menuju kemerdekaan.
Mari kita jaga dan lanjutkan semangatnya. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Semoga semangat Sumpah Pemuda selalu menyala dalam jiwa kita. Bersama, kita membangun Indonesia yang lebih maju dan bersatu. Menuju Indonesia Maju 2045. Indonesia merdeka.